Halo teman-teman, kembali lagi di Alma Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah teman-teman, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke materi. Let's go. Nah, tema utama yang akan kita bahas nanti yaitu 1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah bunga. Nah teman-teman, bunga ini terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah teman-teman, jadi benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah teman-teman, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu dimulai dengan penyerbukan. Setelah penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah teman-teman, hasil dari penyerbukan adalah zigot dan kemudian akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Teman-teman, penyerbukan pada tumbuhan sendiri atau tanpa perantara itu disebut dengan kleistogami. Selain itu, penyerbukan juga bisa terjadi karena bantuan dari luar. Yuk kita bahas satu persatu mengenai penyerbukan yang dibantu dari luar. Yang pertama ada anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Nah teman-teman, penyerbukan anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bunga berukuran kecil. Kedua, tidak memiliki mahkota bunga atau mahkota bunga berukuran kecil. Biasanya mahkota bunga tidak berwarna menarik. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu serbuk sarinya sangat banyak, kecil, kering, ringan, dan permukaannya halus. Yang keempat, bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu bunga tidak berbau, tidak berwarna cerah, tidak memiliki kelenjar madu, dan tidak memiliki kelopak bunga. Yang keenam, ada kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Berikutnya, contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan rumput-rumputan. Lanjut lagi, yang kedua ada penyerbukan zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri pada penyerbukan zoidiogami ini yang pertama, mahkota berwarna mencolok dan besar. Kedua, bunga mengeluarkan bau yang khas. Dan yang ketiga, bunga menghasilkan nektar. Keempat, serbuk sarinya sedikit, berat, dan lengket. Yang kelima, ada putik lengket dan kecil. Nah, contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan ini adalah bunga aster. Penyerbukan yang ketiga adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contoh tumbuhan yang keempat penyerbukan dengan cara hidrogami ini yaitu eceng gondok dan dilakukan oleh manusia. Nah teman-teman, penyerbukan ini itu terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai 4 jenis penyerbukan. Jadi berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga ada penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Lanjut, yang keempat ada penyerbukan pestar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke perkembangbiakan secara vegetatif.
Jadi, berdasarkan keterlibatan manusia, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin dan tanpa bantuan manusia itu disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, teman-teman, ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami, antara lain umbi, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Nah, sekarang yuk kita bahas satu-satu cara-cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami tersebut. Yang pertama ada umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Nah, teman-teman, beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Nah, teman-teman, sebenarnya umbi itu merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, umbi juga dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan loh, teman-teman. Nah, jadi jenis umbi itu ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Sekarang yuk kita bahas satu persatu mengenai ketiga jenis umbi tersebut. Yang pertama ada umbi lapis. Jika umbi ditanam akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian dinamakan dengan umbi lapis. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi lapis yaitu bawang bombay, bawang putih, dan juga bawang merah. Lanjut lagi yang kedua ada umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Nah, teman-teman, bagian batang ini berisi cadangan makanan. Nah, teman-teman, pada permukaan umbi kentang itu terdapat yang namanya mata tunas. Mata tunas ini akan terlihat jelas jika kentang yang sudah tua disimpan beberapa hari di tempat yang lembab. Lanjut lagi yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar yang berisikan cadangan makanan. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar yaitu dahlia, wortel, lobak, dan juga singkong. Lanjut lagi yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif alami melalui geragi. Geragi adalah batang yang merambat ke atas ataupun ke bawah tanah. Geragi itu sendiri biasa disebut dengan stolon. Nah, teman-teman, adapun contoh tumbuhan yang memiliki geragi di permukaan tanah adalah pegagan, stroberi, arbe, dan semanggi. Nah, lanjut yang ketiga ada akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di bawah tanah. Batang itu tumbuh mendatar sehingga tampak seperti akar. Adapun contoh tumbuhan dengan akar tinggal yaitu jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Lanjut yang keempat ada spora. Untuk melihat spora, kalian harus menggunakan mikroskop. Nah, teman-teman, spora ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, spora ini terdapat pada tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Lanjut lagi yang kelima ada tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping tumbuhan induknya. Contohnya yaitu pohon pisang, bambu, dan tebu. Nah, sedangkan untuk tunas akar terdapat pada tumbuhan pohon cemara, sukun, dan kesemut. Lalu untuk tunas daun terdapat pada tumbuhan cocor bebek. Lanjut lagi yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi tujuan perkembangbiakan ini adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Nah, teman-teman, perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini dapat dilakukan antara lain dengan melalui setek, cangkok, tempel atau okulasi, sambung atau enten, merunduk, dan kultur jaringan. Sekarang yuk kita bahas satu persatu cara-cara melakukan perkembangbiakan secara vegetatif buatan tersebut. Yang pertama ada setek. Setek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang dapat disetek antara lain mawar dan juga singkong. Yang kedua ada cangkok.
cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Berikutnya yang ketiga ada menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Lanjut, yang keempat ada menyambung atau mengenten. Jadi teman-teman, menyambung atau mengenten itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Adapun contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, misalnya tomat dan juga terong. Lanjut, yang kelima ada merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk antara lain yaitu arbe, apel, tebu, stroberi, dan juga melati. Cara untuk merundukkan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merundukkanlah batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan. Yang kedua yaitu timbunlah atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Yang ketiga, jika pada batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, maka potonglah batang yang dirundukkan tersebut. Lanjut lagi, yang keenam adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, teman-teman, hewan itu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan juga melestarikan jenisnya. Lanjut lagi, cara perkembangbiakan pada hewan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada bertelur ovipar, yang kedua ada melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar atau melahirkan dan bertelur. Sekarang yuk kita bahas satu-satu mengenai ketiga jenis perkembangbiakan pada hewan tersebut. Yang pertama ada hewan yang bertelur atau ovipar. Jadi perkembangbiakan pada hewan yang bertelur itu disebut dengan ovipar. Nah, adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, burung, ikan, katak, dan serangga lainnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai unggas atau bangsa burung. Jadi pada unggas, pertumbuhan dan perkembangan embrio itu terjadi di luar tubuh induknya. Nah, teman-teman, adapun contoh unggas yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur adalah ayam, bebek, dan juga burung. Selanjutnya yang kedua, ikan dan katak. Nah, pembuahan pada ikan dan katak ini terjadi di luar tubuh. Jadi, telur pada ikan dan katak ini akan menetas dengan sendirinya, teman-teman. Yang berikutnya ada hewan melahirkan atau vivipar. Pada hewan yang melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Nah, teman-teman, hewan yang melahirkan itu memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat untuk berkembang biaknya embrio. Yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur akan terus berkembang di dalam tubuh induknya. Nah, teman-teman, contoh hewan ovovivipar adalah kadal, ikan pari, beberapa jenis ular, dan lain-lain. Nah, pada hewan ovovivipar, individu yang baru menetas itu tidak disusui oleh induknya. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita mengenai perkembangbiakan pada hewan. Nah, berikutnya ada pembahasan mengenai penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan antara lain yang pertama, perburuan liar, 2. Perdagangan liar, 3. Pembalakan liar, 4. Kebakaran hutan, 5. Pembangunan permukiman, dan yang keenam dianggap sebagai hama. Nah, teman-teman, itulah dia beberapa materi yang akan kita bahas pada video berikutnya. Maka dari itu, jangan lupa saksikan video kelanjutan dari video kali ini di YouTube channel Alna Family. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Aku ingin ingatkan kembali, jangan lupa saksikan video kelanjutan dari video hari ini di YouTube channel Alna Family. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. See you next video. Bye-bye.